kasih. Ya, terima kasih ya yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, terlebih khusus lagi buat kakak-kakak kita yang ada di sini, khusus nih 3 orang cakep-cakep kan? Gak usah. Kak Nabila, Kak Penny, dan Kak Silva. Nah, kalau yang belum kenal, ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir yang pada siang hari ini. Ya, insya Allah kita akan membahas proker apa pelantikannya langsung? Proker dulu aja. Proker dulu nih, Kak. Proker dulu. Baru pelantikan. Jangan nih, pelantikan dulu ada itu. Pelantikan aja dulu lah. Iya, pelantikan dulu aja. Ya. Nah, kita akan membahas untuk pelantikan dulu. Ya, karena pelantikan ini jangkanya dekat. Ya, coba lihat tanggalan dah. Tanggalan. Tanggal berapa? Enggak. Oke, kalau bulan November sampai tanggal 26 sampai 27 ya. 26 27 di minggu akhir. 26 27 di minggu akhir. Ya, biasanya saya memang mengadakannya Sabtu Minggu. Ya, jadi kalau pelantikan dulu saya dari melatih di sini dari 2012 sampai 2016. Ya. Nih. Biasanya itu memang 2 hari kita. Tapi dimulai dari siang. Ya, dari habis zuhur, setelah makan siang langsung mulai materi itu. Jadi dari siang itu materi-materi semua. Ya, sampai nanti habis sholat isya materi satu lagi. Ya, habis itu baru perkenalan alumni-alumni dan tamu-tamu undangan yang nanti insya Allah akan kakak undang. Ya, jadi perkenalan nanti itu dan sekaligus sharing-sharing pengalaman. Biasanya rangkaiannya seperti itu. Ya, bukan kakak ini wah Pak Irwan harus ini kan kita harus nanya sama yang kelas 12. Kelas 12 emang offline? Hah? Online kan? Lah iya. Jadi yang ya seluk-beluk 59 ini tuh bukan akan nyombongin ya. Dari 12 ke 16 berapa tahun itu? Dari 12 ke 16? 4 apa 5 ya? Sekitar segitulah ya. Jadi dari tahun ke tahun gitu. Bukan hanya paskibra saja. Tapi kayak drum band, pramuka, semua pasti bermalam. Gitu. Siapa saja panitianya? Dari dulu kakak di sini ikut Paskibra Man 9 2009. Itu yang namanya kelas 12. Itu enggak diikut sertakan. Mereka hadir, alhamdulillah. Enggak juga enggak jadi masalah. Karena yang menjadi panitianya adalah siapa? Kelas 11. Lah kok kelas 11-nya? Kan gitu pertanyaannya. Padahal kelas 11 yang dilantik juga, bener nggak? Iya. Kok jadi panitia juga? Nah itu. Kenapa? Memang kondisinya seperti itu. Ya, kelas 12 udah tidak diikutsertakan. Dari zaman kakak ada di sini ikut Paskibra enggak. Mereka hadir hanya membantu saja. Tetap panitianya adalah kelas 11. Jadi kalian ya dituntut untuk bisa ya menjadi panitia sekaligus jadi peserta. Jadi ketika nanti materi kalian juga yang nggak ada kepentingan harus terus ngikutin di belakangnya tapi ya ini kelas 10 nih, berarti ini kelas 11-nya di belakang gitu. Ya. Terus dilantiknya gimana Kak? Biasanya nanti pelantikannya ya ini kalau mau nanti nggak apa-apa, ntar kita buat rondonnya. Ya. Pelantikannya nanti kita mulai start itu jam 1. Ya, jam 1 atau jam setengah 2.
itu yang dilantik adalah siapa? Kalian dulu. Ya, prosesnya kelas 11 dulu. Ini kalau kelas 11 sudah selesai proses, baru nanti kalian bangunin tuh kelas 10. Baru kalian yang memproses kelas 10, tapi dibantu oleh nanti nih yang hadir, senior yang hadir. Terserah mau ntar itu angkatan berapa yang hadir, nanti di briefing lagi. Jadi selesai kalian diproses, kita briefing dulu sebentar, baru langsung bangunin kelas 10-nya. Paham nggak sampai sini? Kebayang nggak? Hah? Kebayang nggak nih? Ya, jam 11 kumpul, ya jam 12 istirahat, istirahat sholat makan, ya mereka bawa bekal, ya mulai materi jam 1. Ya nanti materi pertama tuh sampai jam 2:30 selesai. Istirahat lagi, tapi nggak makan. Istirahat, sholat, ya asar. Habis sholat asar langsung lanjut materi ke 2 sampai jam 4:30 atau jam 5 bisa menyesuaikan. Langsung tuh mereka mandi segala macam, ya. Lalu habis maghribnya kita biasa sholat maghrib, tadarusan, ya tahlilan lah apa segala macam, pokoknya sambil nungguin isya. Lalu sholat isya, setelah sholat isya ya kalian makan dulu tuh, ya makan malam, ya makan malam. Setelah makan malam langsung materi yang ketiga. Ya, setelah materi yang ketiga sampai jam 9. Nah, sharing alumni, ya sharing alumni perkenalan itu sampai jam 10 atau 10:30. Ya, jadi jam 10:30 atau jam 11 itu udah waktunya tidur tuh. Kelas 10. Kalau kelas 11 bagaimana? Ganti-gantian. Ya, jadi waktu siang itu ya kalian sih, kalau saya nggak terlalu ini ya, harus pokoknya biasanya membagi waktu, karena kalian kan sudah dapat materi kan, kelas 10 udah dapat materi kan, ya online kan waktu itu udah tahu kan materi-materinya. Iya, jadi kalian sebenarnya nggak terlalu ini ke materi gitu, jadi nanti sip-sipan aja. Kalau ada yang mau tidur duluan, ntar siapa yang ini. Yang penting ada yang ngarahin, yang atur. Ya, kalau bagian nanti kita buat panitia. Ya, siapa yang bagian acara, siapa yang bagian konsumsi, ya, siapa yang bagian humas. Humas itu nanti kita buat surat undang-undang ke alumni. Nah pertanyaannya, ini alumni kan kamu nggak pada tahu rumahnya ya? Enggak. Iya kan? Iya, enggak tahu, Pak. Itu makanya saya nggak ininya gitu. Paling nanti kalau emang ada ini saya minta kontaknya di grup, nanti saya minta alamatnya, ya kalian undang. Biasanya kalau lewat undangan WA doang nih, ya itu rasanya tuh kalau kita mau hadir males. Kenapa? Karena nggak ada perjuangan kita apa? Mau ngundang. Coba kalau dianterin, jika tolong hadir ya kak, di acara kita. Ini untuk undangan kakak dan juga angkatan kakak. Jadi kita mau adakan pelantikan Man 9 di tanggal sekian. Ya. Biasanya yang kayak begitu tuh dari angkatannya dia yang nyampein pasti hadir. Itu walaupun ya nggak semua. Paling nggak ada perwakilan lah, supaya kalian tahu. Dari angkatan pertamanya itu adalah Kak Samsul. Ya, tahu kan Kak Samsul? Yang kemarin di MTS 21. Nah, itulah angkatan pertamanya sebenarnya. Ya, cikal bakal adanya Paskibra Man 9. Nah, juniornya adalah Kak Enci. Kak Mahsusi itu junior pertamanya. Gitu.
Yang dulunya Paskibra itu hanyalah apa? KKM, kelompok kerja madrasah. Coba saya ini berjalan jauh. Ya. Jadi itu ya proses untuk pelantikan. Nah, saya mau ngebuat sekarang untuk panitianya. Udah dibikin nggak? Oh, udah dibikin? Udah. Udah ada. Udah. Nah, kalau emang udah ada ya udah terserah lah kalian yang ngatur. Yang penting saya rundown acaranya begitu. Gimana tuh Kak? Yang nginep tadi? Kita udah sepakat untuk nggak nginep Kak? Udah. Iya. Soalnya kenapa? Udah ngomong ke Pariher juga Kak. Iya. Kenapa? Waktu itu ngomong ke Pariher juga nggak nginep. Kenapa ya? Karena juga nginep banyak yang nggak boleh Kak dari kelas Siapa? 10 dari kelas 10. Lah karena kalau harus ada dari sekolah mah izin dari sekolah nggak masalah. Nah kalau pelantikan kagak nginep mah orang ada berkesannya. Pelantikan apaan kagak nginep? Kagak ada kesannya. Kagak resep. Udah orang drum band aja yang bukan eskul Paskibra nginep, nanti bang debung. Nginep gimana Kak? Lah di sini. Dibolehin emang? Nggak boleh. Emang siapa sih yang ngomong kagak boleh nginep? Kemarin aja lomba nginep. Pakai segala kagak boleh nginep. Ya, Paskibra tuh harus berani. Ini yang kakak sekarang ini nih. Ya, bukan kakak kalau kayak begitu kalian apa-apa tuh harus ngomong dulu konfirmasi, Kak, kita mau gini. Kenapa? Karena itu penting, adabnya begitu gitu. Jangan langsung ngeparihar Pak gini gitu. Ya. Jangan merasa kakak orang lain di luar, bukan. Kakak kalau kalian punya pelatih luar boleh. Karena dia nggak tahu seluk-beluk sekolah Man 9, bener nggak? Ya, kalau pelatihnya nih dari SMK 48 misalkan, alumni 48, alumni SMA, orang pelatihnya dari sekolahnya dia sendiri, ya dari ini belum ada, masih bangunan bahan doang, ya kan? Habis sekarang begini, ya, dan juga pernah ngelatih di sini, ya. Ini ya bukan kakak bermaksud kalian enggak, itu kinerjanya sudah bagus ya, cuma kalau mau ngambil keputusan apapun itu ngomong dulu gitu ya. Kalau kalian belajar yang namanya organisasi kepemimpinan, namanya seorang pemimpin ya, itu harus bisa ya yang benar, bisa mengatur bawahannya betul, mengambil keputusan betul. Tapi di atasnya ketua itu ada yang namanya pelatihnya. Di atas pelatih ada yang nama pembinanya. Lah pembina ada lagi namanya wakasis. Nah, itulah yang namanya prosedurnya harus seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kalau pelantikan yang nggak boleh nginep, jangan kata tuh drum band, pramuka 3 hari, no, di Cibubur lagi, pramuka tuh, sampai anak pramuka nih, ada nggak ada pramuka? Ya, benar nggak? 3 hari di Cibubur ya, tuh, ya. Kalau masalah entar kelas 10 diizinin apa enggak, entar kita ada surat kan dari sini, ya jelas tulisannya pelantikan ini. Ya artinya ya jangan kalah sama yang lain gitu loh. Ya, Paskibra itu kan terkenal karena sigapnya, disiplinnya, ketegasannya gitu loh. Ya. Ini saya mah belum apa-apa sama kalian ini. Ya, belum apa-apa. Saya bisa aja terus ngegas. Tahu ngegas. Ya saya gak usah pakai ceritain dah. No, tanya no yang anak depak nih. Oh yang DKI, kayak gimana pola pendidikannya? Apa saya harus nerapin kayak begitu di sini? Kayak Kak Umar gitu? Bisa aja. Cuma kan sih buat apa? Iya nggak? Iya. Walaupun itu emang untuk membentuk fisik dan mental, harus seperti itu. Kalau timbang digentak-gentak dikit doang lah, ya elah.
Itu ada pelajarannya. Ntar kalau suatu saat yang mau kerja dibentak-bentak sama bos, dimaki-maki, kagak gentar kamu. Lah coba kalau nggak pernah dimaki-maki, digentak-gentak begitu, akhirnya apa? Ah udahlah saya resign aja lah, ngundurin diri. Tuh. Kata bosnya apa? Silakan, masih banyak yang mau kerja selain lu. Bahasanya kan gitu. Bener nggak? Lah bos, bener nggak? Coba kalau kamu mentalnya udah kuat, dibentak-bentak bagaimana? Dalam hati ngomong apa? Ya elah pak, bu, baru dibentak-bentak itu doang. Saya dibentak-bentak sambil digamparin, sambil dipusapin. Biasa aja. Bener nggak? Lah iya, udah tertanam mental. Itulah yang harus ditunjukkan yang namanya seorang paskibra. Gitu. Makanya kakak udah ngerasain sendiri dunia, jangan kata di kerjaan ya. Ngajar aja tuh ngajar nih, jadi guru. Ya Allah, sama kayak orang kerja. Ada yang cari muka sama atasan, sama yayasan, sama kepala sekolah. Ya kan? Ada yang saling begini, ada aja. Akhirnya kita terpojokan dipanggil kepala sekolah, digini-gini. Dimaki-maki segala macam. Lah karena kita udah apa? Tadi kebentuk mentalnya, fisiknya, sampai diplototin kita. Tuh. Tapi kita berpikir apa? Ya udahlah. Ya enggak? Ibu baru bentak-bentak saya begitu, enggak disuruh push up saya. Enggak sampai digamparin saya. Bener enggak? Gitu dong mah kecil. Ya enggak? Iya, itu kakak berpikir kayak begitu. Kalau seandainya kakak baperan gitu ya, bu saya diomelin mulu, udah saya ngundurin diri aja dah. Emang gampang nyari kerjaan, bener gak? Lah iya. Jadi itulah yang harus kalian lakukan. Kenapa sih dari paskibra harus bentak-bentak, harus di fisiknya harus kuat, harus nah itulah nanti kalian ya pengalaman yang belum kalian dapatkan sekarang. Ini saya udah ngerasain dan saya merasakan apa yang diomongin sama senior yang dulu. Yang dulu saya pernah duduk kayak kalian kayak begini. Kalau bahasa orang Betawi, ntar lu bakalan ngerasain di dunia kerjaan bagaimana. Di dunia lu ntar kerja dimanapun pasti akan ngerasain. Nah sekarang lu dididik yang bener, ya kenapa harus begini, kenapa harus begini. Udah terima aja. Selagi itu apa? Tidak membahayakan kita. Kalau dulu memang zaman kakak masih gampang, nendang, nabok, masih biasa. Kalau sekarang udah nggak boleh yang namanya kayak begitu, bener nggak? Hah? Sekarang kalau kita mau itu paling suruh apa? Udah push up aja, push up. Udah sit up aja, ya sit up. Bener nggak? Hukuman yang berguna buat dia. Kalau push up bagus nggak push up? Untuk membentuk apa? Lah iya. Sit up bagus nggak? Iya. Udah nggak ada tuh yang namanya ngopok. Nih. Boro-boro kayak gini kakak duduk kalau lagi di tekan depak. Wah harus begini boro-boro kita mau ini, baru kita ngelirik doang, lirik. Kelihatan sama senior, jedor aja, nggak pakai ngomong. Ya, kalau kakak masih, jangan ngobrol, nah, ini kan gitu. Ya, ini buat apa? Ya, kakak nggak mau nerapin yang hal-hal yang kayak gitu, yang cukup udah kakak aja ngerasain tahun itu gitu loh. Mungkin itu tahun nggak terakhir sih. Mungkin kalau yang di Kandepak itu memang masih. Ya karena memang harus lebih ekstra dibandingkan yang sekolah. Ya pendidikannya. Tapi nanti insya Allah akan bermanfaat itu semua. Apa yang kalian rasakan selagi itu tidak membahayakan diri kalian gak masalah. Ya tapi kalau sudah berfisik silakan lapor ke pelatihnya. Ya kalau nanti ada senior pasti alumni juga pasti kakak briefing. Gak mungkin langsung aja alumni. Ya. Pasti alumni pasti kakak briefing dulu siapa nih ya tamu undangan yang mau ikut serta ya buat proses pelantikan. Nah, gitu aja. Ya paham gak nih? Ini kakak udah sebenarnya mau ngomong ini nih dari kemarin gitu sebenarnya. Ya karena tadi pertama kondisi jarak kakak juga jauh dari sana ya mohon maaf. Jadi karena emang latihannya hari Sabtu dan Selasa ya kan cuma bisa di hari Sabtu aja gitu ya. Kemarin udah sempat Google Meet ya sama pengurus juga ngobrolin masalah ini ya buat pelantikan
Ya, jadi pengennya kakak tetap itu harus bermalam. Ya, keputusan kakak tuh pengennya harus bermalam. Ya, dengerin nih, semua nih. Ya, MTS 21, MTS 42 itu yang sekedar MTS bermalam. Ada nih. Ya. Nabila KPN itu Pak. 42 nginep. Lah ini sekelas Aliyah, emat kagak nginep ya, malu. Kalau kakak sendiri ya malu sebagai pelatihnya juga. Ya, 21 nginep. MTS 42 berapa? 18 19 Jumat Sabtu. MTS 21 9 10 Desember. Nah, kita nih mau diadain kapan tadi? Kakak ngomong tuh. Kalau seandainya mau tetap diadain akhir November, itu bentrokan sama ujian nggak? Ujian tanggal berapa gitu loh? Hah? Ujian? Tanggal 5. 5. 55. Tanggal 5. Ada kayak gini Kak. Tanggal berapa ujian? Hah? Kayaknya tanggal 5 ya? Weh, kayaknya sehat ya. Iya, alhamdulillah. Tanggal? Udah pasti tuh ya? Oh, belum pasti juga. Artinya Desember lah ya. Desember awal. Desember, Desember ya? Ya, pokoknya nanti kepastiannya tetap lah. Ya, dan juga nih ya kakak introduksiin kita pelantikan itu nggak nyampe, kan kita mulai dari siang nih, nggak nyampe ketemu siang lagi kok. Ya, selesai kalian pagi itu selesai, ya habis semapta sarapan udah langsung buat pelantikan. Jadi pelantikannya hari itu juga. Jadi nggak dipotong ntar lah penyematannya hari apa gitu, kagak. Jadi lebih berasa ntar lebih berasa. Coba dah ya, kakak tuh baru ngomong ini setelah prosesnya tuh ya malamnya proses terus langsung pelantikan paginya, lebih berasa dibandingkan kalau pulang dulu ntar Senin baru baru penyematannya kurang. Ntar lebih berasanya akan merasakan seperti itu. Ya, kenapa kakak ngomong kayak gini? Karena ya pengalaman kakak tuh ya dari 2012 sampai 2016 di sini ya seperti itu. Makanya kemarin kakak sempet lihat juga kok baru penyematannya. Ini karena mungkin karena kemarin online. Ya, online lewat Zoom hanya sekedar materi ini aja gitu. Jadi nggak kebentuk mentalnya. Nggak kebentuk fisiknya. Padahal yang namanya paskibra, lihat yang kemarin lomba. Masih ada rasa jeder nggak tuh? Hah? Deg-degannya. Benar nggak? Berarti belum kebentuk mentalnya. Akhirnya buyar, konsentrasi. Ya kan? Nih yang udah ikut lomba nih kemarin. Deg-degan di awal udah gimana nih? Ntar gue salah lagi nih. Apa nih? Nah itu namanya apa? Belum terbentuk mentalnya. Kalau orang udah kebentuk mentalnya, biar kata itu lomba dihadirin 1000 orang penuh di stadion, nggak gentar. Ya, karena udah kebentuk mental. Dari mana kebentuk mentalnya? Nah dari situ tadi yang kakak bilang, sigapnya. Kenapa harus dihitungin? Apa-apa harus dihitungin. 10 detik ambil tas 1, 2, 3, 4 sigap cepat. Itu yang harus ditanamkan ke kelas 10, 11 kalian. Nah karena kalian kelas 11 kalian harus mendidik mereka. Karena saya baru di sini ya, baru masuk tahun ajaran baru ini bahasanya gitu, dan kalian angkatan pertama yang langsung saya pegang setelah saya cuti. Cuti ya berapa tahun itu ya, 4 tahun itu ya, hampir 5 tahun ya, saya kembali lagi, saya mau menerapkan itu karena itu penting gitu ya. Mental, fisik itu sangat penting ya di dalam
Gibra. Ntar akan kebentuk fisiknya. Kalau fisiknya bagus, kuat, ketika kalian hadap-hadap segala macam, nggak akan goyah badan. Lihat koreksian yang kemarin, siapa yang megang tuh? Powernya. Kan koreksiannya apa? Powernya kan? Karena belum kebentuk fisiknya. Ya, kalau udah kebentuk fisiknya, powernya pasti ada. Kemarin lihat yang SMA, yang celananya segini ngatung. Yang dari mana? Batu ya? Rangkas Bitung. Lihat pelatihnya loh. Asal ngomong. Wah lah, belum ngomong, baru ngeliat mukanya udah serem banget kita. Pelatihnya. Dia kan latihan kan ya di lapangan, kita ngeliatin tuh. Caranya dia gimana, baru itu doang. Nah kalau orang baperan mah, besok-besok nggak mau ngikut lagi dia. Iya kan? Iya. Itu tuh. Karena kebentuk mentalnya, akhirnya apa? Terbiasa nggak di lapangan? Terbiasa. Dan juga pengalaman. Ya banyak jam terbangnya. Sekali lah boleh, 2 kali. Ya 3 kali nggak mungkin kita geder lagi. Ya kalau lomba-lomba itu segala macam. Karena harus dibiasakan. Nah itu tadi cara ngebentuk mentalnya seperti itu. Ya, jadi bagi kalian nantinya saya sudah kasih bocoran dulu. Ini bocorannya. Ya, jangan sampai baperan nanti. Ya, kalau ada yang timbang bentak doang mah. Ya, yang penting dia nggak main fisik. Kalau main fisik laporan sama kakak dulu, jangan langsung ke pariher. Ya, susunannya kalian harus laporan ke saya dulu sebagai pelatih. Dan juga jangan langsung laporan kepada siapa? Orang tua. Ya, harus ke saya dulu. Biar saya yang nyelesain. Kalau saya nggak sanggup nyelesain, baru ke pembina. Pembina nggak sanggup nyelesain, baru ke Vokasis. Itulah seharusnya yang namanya organisasi. Prosesnya seperti itu. Ini sekarang saya ngomong sama kalian nih kayak begini. Nanti kelas 10, ketika nanti ada ini, nanti saya ngomong lagi. Jadi apapun yang kalian dapatkan di sini nantinya, ya cukup kalian saja yang tahu, cukup kalian saja yang merasakan. Ya, kalau saya dulu yang namanya karantina bahasanya ya, kalau di Kandepak tuh, ya 3 hari, dulu pernah sampai seminggu, coba orang pulang gitu, latihan mulu tuh, materi segala macam. Saya cuma berpikir apa di dalam hati saya waktu itu? Satu, yang pertama saya berpikir apa? Besok kalau gue jadi junior gue bakalan gue ya, itu yang pertama tuh di dalam hati. Besok kalau gue punya junior, gue diginiin sekarang nih. Taruh gue jadi senior, gue bakalan taruh gue lebih parah dari gue. Itu pikiran saya yang pertama nih, dulu masih zaman kayak kalian nih, masih sekolah. Yang kedua, berpikiran saya apa? Ini senior makannya pada pakai apaan sih nih gitu. Makannya apaan gitu. Romanya nggak ada perikemanusiaan. Beneran loh. Nih saya sampai ngomong itu di hati. Di hati itu. Yang ketiga yang paling saya mengena banget. Kalau kata senior, jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin, nikmati, syukuri. Itu. Semua itu akan berlalu. Bener gak? Nah, barulah nanti kalian akan merasakan nikmatnya di akhirnya. Tuh. Paham nih? Ya, jadi seperti itu. Ya, itu kalau di zaman saya itu saya berpikir begitu. Gitu. Jalanin aja. Ntar juga akan berlalu. Tibang 3 hari, kalau dulu tuh. Ya, Senin, Rebo, Kamis, Jumat misalkan. Ya, Sabtunya ngibar misalkan 17-an itu. Saya berpikir apa? Nggak mungkin ini hari Kamis mulu. Bener nggak? Kamis mulu gitu. Nggak mungkin. Pasti berpikir apa? Pagi, ya baru pagi, baru jam segini. Akhirnya lewat 1 hari, bilang apa? Alhamdulillah, udah kelewat sehari. Ya nggak? Mikir lagi, hari kedua. Nah, besokannya adalah pengukuhan. Wah, disitulah rasa kita luar biasa perjuangannya tuh untuk mencapai pengukuhan itu, yang langsung disematkan oleh
kepala kantor Kementerian Agama. Disitulah jedernya kita tuh. Ya, kalian di sini ya pasti masakan itu. Ya, walaupun nanti disematkan oleh pembina gitu. Ya, paham nggak nih? Ya, pokoknya nanti Iza sebagai ketuanya ya dan BPH-nya semuanya ya, kalau emang nggak buat rundown acaranya kurang paham atau gimana, ntar kakak aja yang buat, nggak apa-apa ya. Nanti biar kakak dulu yang mulain ya. Nanti angkatan di bawah kalian kelas 10 sekarang nanti udah ada, tinggal copas-copas aja, tinggal ganti materinya, pematerinya siapa. Sebab kalau dulu kakak masih ada lengkap proposalnya, surat-suratnya dulu masih ada, cuma nggak tahu udah kemana tahu waktu dulu gitu. Jadi kakak nyerahin tuh, tapi awalnya kakak yang buat dari mulai proposal, surat-suratnya awal, buat awal. Setelah itu udah kakak lepas tuh proposalnya nih, surat-suratnya nih, caranya begini. Mereka tinggal konsul aja. Kak, gimana ini kita gini. Seperti itu. Ya, kalau prosesnya Kak Mas Susi, Kak Fajri, saya nggak tahu bagaimana. Karena kalau Kak Mas Susi, dia ingat saya masih ngundang saya waktu itu. Kalau Kak Mas Susi nginep masih ngundang saya waktu itu. Angkatannya Syahidah saya masih datang waktu itu, masih dipegang sama Kak Mas Susi kan? Ya, Syahidah saya masih datang itu. Nah, yang pas Fajri itu kan langsung corona kan? Ya, langsung online, Zoom makanya. Dan juga bukan saya ini, Fajri juga bukan anggota Paskibra yang sah, yang ngikutin pelantikan gitu, enggak. Ya, dia hanya sekedar dari OSIS, terus kakak panggil langsung ya buat ikut lomba. Kenapa? Karena kurang anggota Paskibra. Jadi anak OSIS kakak ambil tuh 4 orang kalau nggak salah waktu itu, buat ikut lomba FKB. Nah, jadi sebenarnya dia paham banget itu kakak gimana orangnya, gitu. Ya, jadi itu yang ini kakak langsung sampaikan kepada kalian selaku pengurus ya, dan juga anggota Paskibraka 9. Dan juga kakak mau ngebuat tuh strukturnya. Ya, Iza, udah ada belum strukturnya yang jelas tuh? Ada satuan lapangan, udah dibikin belum? Udah semua ada. Apa aja? Satuan dari ketua. Hah? Dari ketua, wakil. Ya, wakil, sekretaris, bendahara kan udah BPH tuh. Terus satuannya apa aja adanya? Satuan lapangan, Terus? pengawas, Hah? Pengawas, Pengawas. satuan Logistik sama kesehatan. Humas kesehatan. Nah, itu job desknya udah tahu belum mereka? Apa saja pengawas itu tugasnya? Apa saja lapangan tugasnya? Ya kan? Lah itu harus ada laporan nanti. Itulah yang nanti menjadi laporan pertanggungjawaban. Lah harus dari sekarang dicicil, ketua tugasnya apa? Wakil tugasnya apa? Ya, harus ada catatan tiap tanggal, itu harus dicatat. Sekarang ini ngapain nih? Ya, lapangan apa? Ya, sebagai materinya, ya kan? Satuan pengawas, apa yang diawasin? Ya kan? Nyatetin seri, buat apaan seri dicatetin? Ya enggak? Mengawas apa? Kerjanya Hah? seri, terus ngawasin BPH juga. Lah, bukan. pengawas ini. Kalau namanya satuan pengawas itu, ya dia ngeliat tuh. Ya, makanya nanti kakak pengen ngebuat satu bundel itu tuh, ketua tugasnya apa, wakil tugasnya apa, bendahara, sekretaris apa, satuan lapangan tugasnya apa. Nanti itu yang kalian harus kerjakan. Koordinatornya siapa, anggotanya siapa, laporan tiap bulannya bagaimana, latihan bagaimana, dari mulai ketua, bendahara itu laporan sama pelatihnya. Ini kayak gini nih, harus ada tiap bulan ini. Rapat evaluasi bulanan. Jadi selama sebulan itu apa saja tugas-tugasnya yang sudah dan yang belum. Tuh, harus. Itulah namanya belajar organisasi, bukannya sekedar teori doang. Paham gak nih? Iya, sekretaris ada surat masuk dari mana? No, dari sekolah ini ngajakin latgab. Masuk kemarin surat keluar. Ya kan, ada yang latgab di mana? Ya, masuk tugasnya berarti itu.
Ya. Nah, untuk sementara ini ya untuk pelantikan ada pertanyaan nggak? Ini mas pada utuh nih. Mau kita ngomongin. Proposalnya nih. Proposal enggak? Jadi udah ngajuin. Gimana? Udah, belum tapi Ya. tinggal diajuin ke sekolah. Ini tandon ini masih abu-abu karena kan dari Nggak usah dirombak, itu biarin aja ada. Nanti kita buat planning A-nya tuh nginep. Planning A-nya nginep, planning B-nya itu kalau seandainya tidak diizinkan bermalam. Tapi saya akan maksain buat bermalam walaupun nggak diizinkan. Hah? Gimana tadi? Restu 2 hari. Mending buat proposal ini 2 gitu loh. Iya, Jadi iya. tanggal repek. Ntar tinggal di sekolah. Berapa hari itu? Tinggal Nggak usah. Ini sih kayak Kalau seandainya mau dibuat kayak gitu nggak usah pakai 2 hari, repot. Waktunya dibikin seharian aja udah. untuk 2020 anak Kasaida enggak? Lah iya. Ya makanya kan saya bilang nih, ya kalau seandainya emang mau nggak nginep, kalau saya sih kurang setuju kalau nggak nginep. Kalau seandainya memang sekolah tidak mengizinkan nginep, ya kalau menurut saya itu nggak mungkin nggak diizinin. Karena kemarin timbang lomba gitu aja boleh nginep gitu. Itu langsung kakak ngomong sama Pak Riera, langsung sama Pak Rusmanto. Karena mereka udah tahu. Ya kakak gimana dulu di sini tuh udah tahu, udah paham. Gitu. Makanya saya lagi ngomong, Pak, kita mau nginep, Mas Gibran besok mau lomba. Oh yaudah, tinggal buat aja. Ntar laporan sama saya, tanda tangan. Makanya saya langsung ngomong kan. Ya. Gitu. Berarti baik-baiknya kan kita tetap harus bikin ronde yang cuma buat tiap hari kan Pak. Nah itu kok jadi 1 hari aja. Kalau yang nggak bisa kan kagak nginep, udah jadiin 1 hari aja, ngapain pakai 2 hari? Kalau yang enggak Buang-buang waktu. Buat ronde 1 hari. kalau enggak gini tuh sampai malam. Hah? Ya dari pagi sampai sore. Kalau buat dilantiknya itu di hari itu nggak tahu itu kan. Ya kalau buat dilantiknya, kalau emang bisa, Di hari itu ya di hari itu juga. kan berarti gimana ya Kak, saya kurang ngerti sebenarnya soalnya kan pas itu sama Kak Bulan ini saya nggak ngerti yang kurang dari Mas Bulan itu jualan gimana buat bulan kan pas 12 itu kan Jadi nanti kalau kelas kita pelatihan itu kelas 10-nya ngapain dulu Kak? Kelas 10-nya ngapain? Kan saya bilang ada materi. Oh, jadi pas mereka materinya apa Kak? Lah, maksudnya ntar itu mah ntar kakak yang ngatur pelantikannya itu ntar bagaimana. berarti kita buat ronde yang buat pas 2 Pokoknya gini aja, ya. Tapi sih itu mah nggak bakalan kepake juga. Iya, makanya pahit-pahitnya itu. Tapi yang jelas nanti kakak akan ngomong langsung ke Pak Riher sama Pak Rusmanto. Tapi kemarin sih omongannya udah buat aja proposalnya, ajuin. Gitu. Nah pertanyaan proposal udah dibuat belum? Bisa Pak? Hah? Kamu? Udah dibuat? Yang 2 hari bikinnya? Iya. Ya udah, sekarang rubah. Ya, itu belum diajuin kan? Ya. Mau dikasih tahu dulu nggak? kalau diajuin tuh harus kasih lihat dulu deh. Hah? kalau ngajuin harus tulis ronde pakai mana. Oh iya udah. Kalau buat rondo nanti kakak yang buat rondonya, ya sama anggaran biayanya. Insya Allah nanti hari Minggu atau Senin, ya Senin Insya Allah nanti langsung kakak kirim dari WhatsApp aja, ya Word nanti. Kak Iron. Kenapa ngasih sering randanya sekarang aja Kak? Jadi kita sama-sama. Mau langsung? Iya langsung. Oh ya udah. Tadi jelaskan yang kakak langsung ini tadi. Yang pertama dari jam 11 sampai jam 12. Siap dulu sih Kak. Kalau misalkan datangnya kita pagi aja gimana? Wah kalau pagi kita repot makannya. Kakak tuh mau minimalisir budget.
sarapan kan Kak? Iya, maksudnya kalau misalkan dari siang kan mereka sudah bawa bekal tuh buat makan siangnya, ya kan? Makan bareng-bareng di sini tuh, terserah mau menunya apa, yang penting makannya bareng, gitu. Ya, kalau sebelumnya plan kita bawa bekal tapi untuk sarapan. Plan kita kan datangnya pagi. Nah ini ngomonginnya pelantikannya pas, kamu yang nginep apa yang enggak nih? Ya, saya ngasih saran aja gimana kalau misalkan datangnya itu pagi, nggak siang. Oh kalau pagi kelamaan. Kak, izin nambahin. Iya silakan. Kalau waktu angkatan saya kan saya pernah ngalamin yang nginep kan Kak. Oh kamu udah ya? Iya, Ngalamin? tapi yang pas- Zaman siapa? Zaman yang Kak Saida. Jadi Kak Saida kelas 11, saya kelas 10 waktu itu. Jadi saya Kamu jadi zaman peserta. siapa pelatihnya? Sama Susi? Masih Kak Enci juga, tapi pas kelas 11 sama Kak Fajri. Oh gitu. Kalau waktu itu Kenapa? sama datangnya pagi juga sekitar jam 7-an atau jam 8 gitu. Nah, tapi kita bawa roti gitu Kak masing-masing. Jadi kayak latihan biasa dulu nih. Nah, ntar kalau udah menjelang jam 10, jam 11-an itu baru naik ke atas dan mulai kayak ngecekan barang kayak gitu-gitu. Tapi tetap pesertanya tuh bawa makan siang juga Kak. Jadi dia bawa roti, bawa makan siang juga. Nah, Itu kalau pas angkatan saya. iya, iya nggak masalah. Cuma kalau akan tadi berpikirnya itu biar tidak terlalu capek, gitu. Kita berpikirnya gitu karena prosesnya kita itu malam. Ya, prosesnya malam. Kalau seandainya kita mau dari pagi nanti sampai malamnya dia misalkan takutnya ngedrop. Iya sih. Itu doang. Jadi kenapa kamu ada jam 11? Supaya kalian prepare dari malam. Mau tidur jam 7 lagi sampai ntar jam 10 baru bangun gak masalah. Sama kalau 10-11 sama. Gitu. Ya paginya mau tidur dulu lagi gak apa-apa. Ya usahain gitu. Kenapa? Karena nanti kalian udah gak ada tidur siang itu. Ya gak ada tidur siang. Jadi udah langsung dari jam 11, kayak tadi itu bener registrasi sekaligus pengecekan barang. Ya, biasanya nanti ada yang namanya perlengkapan pribadi, Ya, PBB aja biasa. ada yang namanya perlengkapan kelompok. Kalau dulu mah, kalau sekarang mau perlengkapan pribadi aja udahlah. Ya, gitu. Kamu waktu itu ada kelompok juga nggak? Ada ya. Tapi kayak perlengkapan kelompoknya juga nanti ujung-ujungnya buat mereka juga. Iya, itu sih Biasanya sebenarnya. bawanya makanan gitu. Iya, bawa makan makanan aja. Gitu. Paling buat mereka juga kalau materi nih kasih. Iya, Gitu. Ya udah buat apa yang mau dibuat itunya, jadi gimana? Aman kok. Gimana ya mau gimana? Mau yang tadi dari siang apa mau yang dari pagi? Kalau menurut saya sih kalau kakak nih, kalau latihan kan emang udah ini ya latihan biasa gitu ya, udah sering. Jadi difokuskan lebih ke itu aja. Kita paginya ada apel kan Kak? Hah? Mulainya itu harus ada apel kan? Iya apel. Iya pokoknya ntar mau sekarang kita mulai nih, mau dari jam 11 apa dari jam 10? Kalau dari jam 10 berarti udah langsung registrasi. Siangnya itu udah apel ya. Tengah hari ya, Pel. Nah, jam 12-nya itu udah siap-siap sholat, istirahat, sholat, makan. Jam 1 atau setengah 2 sudah mulai materi pertama. Gitu. Jadi itu langsung apel. Nanti sudah dibuat dah itu petugasnya siapa aja. Ya apa aja ininya segala macam. Dimakan. Makan. Buka. Mau dibuka ya? Ngecek barang dulu, registrasi dulu. Sana siap-siapnya kalau ada yang mau nambah. Kan buka. Kan udah punya Ada yang mau nambahkan apa? Ide. pengecekan barang dulu baru registrasi. Registrasi dulu. Pengecekan barang tuh kalau bisa di lapangan apa ya? Lah bukan ini. Jadi kan